semakin panas. Megawati meradang. Natalius Pigai beraksi. Prabowo turun tangan. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ikut angkat bicara terkait peristiwa pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti-komunis. Bahkan, orang nomor 1 di partai berlambang kepala banteng hitam bermoncong putih itu langsung mengeluarkan perintah dan instruksi. Hal itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada kader PDIP di seluruh Indonesia. Surat tertanggal Kamis 25 Juni 2020 itu sendiri ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu, Megawati menekankan bahwa PDIP adalah partai yang memiliki sejarah panjang dan berakar kuat. Mega juga menyinggung bahwa PDIP dalam perjalanannya sudah melalui berbagai kondisi dan situasi. Putri Proklamator RI itu juga menyinggung peristiwa 27 Juli 1996. Kendati demikian, ia menekankan sejak awal PDIP tidak pernah keinginan untuk memecah belah bangsa. Selain itu, Megawati juga menekankan bahwa PDIP selalu menempatkan Pancasila dalam setiap langkahnya. Dikonfirmasi Sekjen PDIP, Hasto Kristianto membenarkan perintah Megawati dalam surat yang dimaksud. Ya benar, Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat perintah, kata Hasto kepada wartawan. Politisi asal Yogyakarta ini menyatakan PDIP selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Demikian halnya kami, ujarnya. Karena itu, Hasto meyakini bahwa sejatinya semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah. Berikut surat perintah lengkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti-komunis. Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak, seluruh kader siap menjaganya. Jakarta, 25 Juni 2020. Megawati Soekarnoputri. Kader PDIP ramai-ramai mengecam pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti-komunis. Pembakaran itu terjadi dalam demonstrasi penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di depan gedung DPR RI, Rabu 24 Juni kemarin. Atas peristiwa itu, Natalius Pigai menilai pembakaran bendera PDIP itu tidak seharusnya terjadi. Demikian disampaikan aktivis HAM itu melalui akun Twitter pribadinya, Natalius Pigai 2, Kamis 25 Juni 2020 malam. Bakar bendera PDIP itu sesuatu yang tidak boleh, tulisnya. Akan tetapi, ex-komisioner Komnas HAM ini menilai bahwa ada tindakan lain yang dinilai jauh lebih jahat. Namun, lebih jahat lagi adalah merubah dasar negara Pancasila dengan melanggar TAP MPR. Sambungnya. Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa rakyat bisa menuntut kepada pihak-pihak yang menjadi inisiator RUU HIP. Menurutnya,
Mereka yang menyusun dan memasukkan draft RUU inisiasi DPR RI itu bisa digolongkan sebagai tindakan makar. Rakyat pemegang kedaulatan atas simbol negara boleh melaporkan mereka yang menyusun dan memasukkan draft RUU HIP sebagai pihak yang melanggar pasal makar, tuturnya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kader PDIP. Bendera selalu tegak. Seluruh kader siap menjaganya. Sementara itu, Ketua GNPF Ulama Yusuf Marta yang menjadi salah satu pemimpin aksi mengaku khawatir jika apa yang diperkarakan itu adalah hal yang mengada-ngada dengan tujuan untuk membungkam pengkritik. Yusuf Marta curiga ada penyusup yang sengaja datang untuk membuat gaduh. Penyusup itu diselipkan untuk membuat aksi kontroversi yang tujuan utamanya adalah membungkam kritik atas RUU HIP yang disampaikan demonstran. Menyikapi hal tersebut, anggota DPR dari fraksi PDIP, Arya Bima, menilai tindakan tersebut anarkis dan tidak sepatutnya dilakukan oleh penyampai aspirasi. Ketua Komisi 6 DPR ini mengatakan bahwa pembakaran bendera bukanlah cara yang apik untuk meluapkan kemarahan. Kalau Prabowo turun tangan, pembakaran bendera PDIP tak bakal terjadi. Ini alasannya. Ribuan orang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU haluan ideologi Pancasila pada Rabu kemarin. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunisme NKRI itu menuntut DPR RI agar RUU HIP dihapus dari prolegnas. Bahkan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Aksi yang digelar di depan gedung DPR MPR RI itu berlangsung sejak siang hingga sore hari. Namun, jelang berakhir, peserta aksi membakar bendera bergambar palu arit dan bendera PDIP. Menanggapi itu, analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, menilai unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sah-sah saja dilakukan oleh siapapun, termasuk unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan umat Islam yang menolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR RI, ucap Ubedillah Badrun. Ubedillah lantas mengurai bahwa massa yang tergabung dalam anak NKRI merupakan anggota dari berbagai organisasi masyarakat atau ormas Islam seperti FPI, PA212, dan GNPF Ulama, di mana pada Pilpres 2019 lalu kelompok ini adalah pendukung Prabowo Subianto. Kini, masa aksi tersebut tidak ada korelasi langsung dengan Prabowo, sebab Prabowo saat ini menjadi bagian utama dari pemerintahan. Namun demikian, mereka adalah simpatisan Prabowo, jelas Ubedillah. Meski begitu, Ubedillah menilai bahwa Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan punya ruang yang besar untuk menampung aspirasi para simpatisannya itu. Artinya, aksi di depan gedung DPR yang berujung pada pembakaran bendera PDIP yang tidak lain adalah rekan koalisi Partai Prabowo di pemerintahan bisa dihindari. Terlebih jika mantan Danjen Kopassus itu bisa terus hadir di tengah para pendukungnya yang kini berjuang menjaga Pancasila. Pada konteks simpatisan itulah ada ruang yang mungkin bagi Prabowo untuk menerima aspirasi dan ide mereka. Bahkan mungkin Prabowo masih ada ruang untuk mengendalikan mereka, terang Ubedillah. Namun demikian, sambung Ubedillah,
Di saat rakyat, khususnya simpatisannya membutuhkan, Prabowo sedang tidak berada di Indonesia, melainkan tengah berkunjung ke Rusia. Tetapi saat demonstrasi berlangsung, Prabowo rupanya tidak ada kontak dengan mereka. Pungkas Ubedillah. Bagaimana menurut pendapat Anda?